Bu Efliza, dengan melihat capaian surplus neraca perdagangan tanah air yang sudah surplus 30 bulan beruntun berturut-turut begitu Bu, apakah hal ini mencerminkan kalau dengan adanya perlambatan ekonomi yang terjadi secara global ini tidak terrefleksi pada kinerja neraca perdagangan tanah air? Ya, baik, Mbak, terkait perubahan absolut neraca perdagangan Oktober 2022 ini, secara total mantuman naik sebesar 705 juta US dollar. Namun memang secara year on year turun sebesar 123,5 juta US dollar. Untuk non migas sendiri masih mencetak pertambahan ya untuk mantuman itu sebesar 578,4 juta US dollar. Sementara untuk year on year 1,03 miliar US dollar. Oke, saya kan ke Bu Ani. Bu Ani, di tengah perlambatan ekonomi global, negara-negara tujuan mitra dagang tanah air, ternyata neraca perdagangan kita ini masih surplus Bu, bahkan 30 bulan beruntun surplus sebesar 5,67 miliar dolar. Tanggapan Anda seperti apa Bu Ani? Baik, begini Mbak, mungkin perlu kita lihat ya, surplus neraca perdagangan kita ini sebenarnya kan 5,6 miliar US dollar. Jauh lebih tinggi sebenarnya dari bulan September lalu ya, yang 4,99 miliar US dollar. Mari kita lihat komposisinya. Mungkin ini untuk perlu kita merefleksi kembali. Jadi ekspor kita yang tinggi ini, surplus perdagangan kita yang tinggi ini ditopang kenaikan ekspor yang memang agak luar biasa ini di gas. Baik dari harga dan volume, sekitar 4,93% kenaikannya mantuman. Kalau tidak salah tadi saya dengar dari BPS begitu. Artinya ini mungkin juga ada pengaruh karena perang Ukraina dan Rusia, kan pasokan gas di Eropa itu kan agak terganggu juga karena situasi perang dari Rusia dan Ukraina. Sehingga inilah penopang utama dari surplus neraca perdagangan kita yang 5,67. Sementara ekspor non-migas kita mengalami minus 0,14%. Saya nggak bicara angkanya ya, jadi minus 0,014%. Tadi Bu Efliza menunjukkan bahwa neraca perdagangan kita ini masih ditopang, terutama yen on year-nya ya, oleh tambang dan lainnya. Tetapi mantumannya, jangan lupa, ini sudah ada koreksi 2,18%. Kemudian yang penting juga kita lihat industri pengolahan pun mantumannya naik itu tipis sekali, 0,5% dibandingkan year on year-nya. Jadi artinya sebetulnya harus kita baca ini, apakah ini ada dampak dari perlambatan ekonomi dunia terhadap struktur ekspor. Struktur ekspor kita. Kita tahu struktur ekspor kita kan didominasi oleh komoditas. Oke, jadi kita sebetulnya tertolong oleh kenaikan gas baik dari harga dan volume. Pertanyaannya adalah, apakah kemudian ini sudah menandakan adanya windfall dari komoditas? Kan concern kita komoditas ya, Mbak. Tadi kita lihat, kalau dari datanya memang tambang dan lainnya sudah mulai ada koreksi. Tetap surplus, tetap besar. Iya. Tapi turun 0,18%. Artinya kita lihat juga kan harga CPO, batu bara begitu kan mulai koreksi turun. Jadi ini mungkin yang perlu kita baca kembali secara hati-hati struktur ekspor kita kaitannya dengan perkembangan ekonomi dunia dan dugaan bahwa tahun depan dunia akan mengalami sedikit perlambatan dan dalam ekonominya. Begitu Mbak Sasa. Tadi Bu Ani sudah sampaikan terkait dengan hal-hal yang perlu dicermati meskipun surplus neraca perdagangan kita sudah surplus 30 bulan beruntun. Kalau kita cermati juga Bu, impor meskipun tumbuh secara year on year 17%, namun ternyata secara mantuman ini terkontraksi. Apa yang bisa kita cermati Bu dari terkontraksinya impor? Baik, jadi kalau impornya kita ini kan turun terutama sebetulnya kita juga harus bersyukur nih Mbak kalau lihat datanya dari migas 1,81%, utamanya crude oil. Crude oil bisa ada dua penyebabnya, salah satunya karena memang harga dunia kan ada perlambatan ya. Jadi bisa juga karena itu, bisa juga karena memang volumenya juga mulai turun karena kita mulai, kemarin kan ada pengaturan mengenai harganya. Tetapi kita juga lihat di sektor lain, mesin perlengkapan listrik, mesin dan peralatan mekanis, dari sisi domestiknya mulai ada koreksi begitu. Dan koreksi import ini relatif besar sebetulnya karena minusnya kan 0,14% ya, sehingga tadi
terjadi surplus yang lebih besar net ekspornya di bulan ini mantuman dibandingkan yang lalu. Tetapi concern saya sebetulnya kan kita lihat dari sisi global lah. Dari sisi global ini gimana dampaknya terhadap ekspor kita begitu. Saya masih menangkap sampai tahun depan begitu kemungkinan masih surplus. Kemungkinan ada koreksi di dalam surplus ekspor, iya. Terutama dari tadi ya, tambang dan lainnya yang mulai mengalami koreksi, yang mantumannya 2,18%. Tapi concern saya dari industri pengolahan, Mbak. Kenapa dari industri pengolahan? Karena juga ada catatan bahwa contohnya ekspor garment, tekstil, dan alas kaki itu turun. Sudah 3,6,6% begitu. Artinya biasanya kalau ada situasi perlambatan ekonomi global, pertama kali yang terkena orang akan menahan biasanya ya dari sisi kebutuhan garment, pakaian, alas kaki dan lain sebagainya. Kalau makan mereka enggak, makan karena itu kebutuhan pokok jadi pasti akan tetap dilakukan. Akan ada perlambatan dari sisi situ. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Kita juga udah melihat kan mulai ada keluhan. Kalau di domestik ini implikasinya kepada pemutusan hubungan kerja misalnya di industri-industri garment, industri-industri alas kaki begitu. Ini yang harus kita pelajari dengan lebih baik. Mengapa? Karena industri-industri ini industri padat karya loh. Artinya ini menopang pendapatan banyak rakyat Indonesia golongan menengah bawah. Ini concern kita. Jadi perlambatan ekonomi global, walaupun dari sisi ekspor kita masih naik surplus sekitar 5,67 miliar US dollar, tetapi komposisinya perlu dilihat, terutama komposisi dari industri pengolahan, tambang dan lainnya, sehingga kita nanti bisa antisipasi di tahun depan kalau betul-betul perlambatan ekonomi dunia ini menjadi nyata dan signifikan, kita punya solusi untuk menjaga domestik ekonomi kita tetap bisa berjalan.